Apagi, mata kuliah Etika TI, dosen pengampu Heni Umiliawanti, MPDI. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang peraturan dan regulasi cyber law, peraturan dan regulasi hak cipta, aspek bisnis di bidang teknologi informasi, sertifikasi, keahlian di bidang IT. Peraturan dan regulasi cyber law. Cyber law adalah seperangkat aturan hukum tertulis yang berlaku di dunia maya. Sebuah undang-undang untuk menyediakan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan komputer di Malaysia, TCA, diberlakukan pada 1 Juni 1997. Council of Conversation on Cybercrime merupakan salah satu contoh organisasi internasional yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan di dunia maya dengan mengadopsi aturan yang tepat dan untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan hal ini. Dalam aspek bisnis di bidang teknologi informasi, perencanaan tenaga kerja antara lain, perencanaan tenaga kerja adalah penentuan kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan dan cara memenuhinya. Penarikan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Dalam mendirikan suatu badan usaha atau bisnis khususnya di bidang IT. Aplikasi teknologi informasi dalam bidang bisnis. Kemajuan yang telah dicapai manusia dalam bidang teknologi informasi merupakan suatu yang patut kita syukuri karena dengan kemajuan tersebut akan memudahkan manusia dalam mengerjakan pekerjaan dan tugas yang harus dikerjakan. Keuntungan dan kerugian. Keuntungan, kemajuan teknologi komunikasi yang cepat dapat mempermudah komunikasi antara suatu tempat dan tempat yang lain. Kerugiannya, dengan pesatnya teknologi informasi, baik di internet maupun media lainnya membuat peluang masuknya hal-hal yang berbau pornografi, pornografi maupun kekerasan semakin mudah. Dalam bidang informasi yang transmisi banyak kejahatan yang masih banyak ditemukan adanya peraturan dan regulasi dibutuhkan di berbagai bidang dan adanya hal tersebut keamanan dan kenyamanan dapat tercapai. Kesimpulan, semakin banyak pihak-pihak yang tidak berwenang yang berbuat semena-mena, maka dari itu peraturan yang dibuat harus ditegakkan dan dibuat hukuman jera agar pihak yang melakukan kejahatan akan jera. Ketentuan hukum. Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, yaitu yang berlaku saat di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Peraturan dan regulasi hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 ayat 1. Pemegang hak cipta. Pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas. Ciptaan yaitu hasil yang Anda harapkan. Profesi bidang IT ini salah satunya bergerak di bidang jasa. Jika tanpa sertifikasi, maka orang-orang akan sulit percaya tentang keahlian Anda. Membuka lapangan kerja yang luas pada seorang ahli IT. Peningkatan jenjang karir yang jelas dan relatif lebih cepat dengan keahlian dimiliki. Kelebihan sertifikat keahlian. Memiliki staf yang up-to-date dan tinggi. Memperoleh citra perusahaan yang baik, keuntungan yang kompetitif, merupakan alat ukur yang objektif terhadap kemampuan staf kontraktor dan konsultan. Kelemahan sertifikasi keahlian, tingkat pemahaman dan pengertian, terutama sertifikasi profesi di masyarakat. Program pelatihan dan pengembangan untuk
sertifikasi kompetisi profesi tidak murah. Masih terbatasnya instruktur yang berpengalaman dari industri dalam profesi tertentu. Contoh-contoh sertifikasi bidang IT. Terdapat 2 jenis sertifikasi yang diterbitkan oleh LSP Telematika, yaitu Certificate of Competence dan Certificate of Attainment. Oral Certificate DBA Master merupakan jenjang tertinggi dalam jalur sertifikasi DBA. Alasan pentingnya sertifikasi di bidang IT, bahwa untuk menuju pada level yang diharapkan, pekerjaan di bidang TI membutuhkan ekspertis, bahwa profesi di bidang IT dapat dikatakan merupakan profesi penjual jasa dan bisnis jasa bersifat kepercayaan. Sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Jika ada kurang ataupun kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih.